damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sebelum kami membacakan firman Tuhan untuk kita, saya dan Inang di sini seperti merasa pulang kampung, pulang ke keluarga sendiri. 14 tahun yang lalu saya masih melayani di Serpong. Saya yang menerima almarhum Poedon Simanungkalin dan kawan-kawan di Sermon Resort Serpong menyatakan ada sejumlah orang Batak Kristen mau mendirikan gereja di Lipo dan mau bergabung ke Serpong. Saya tanya, kenapa harus ke Serpong? Kan masih banyak gereja HKBP yang lebih dekat. Mereka bilang, ya kami suka aja ke Serpong. Tanggal 26 sebelumnya kami mimpin rapat persiapan juga di rumah Bang Simanungkalin. Sini sebagian masih ada orang-orangnya. Dan tanggal 26 Agustus, kenapa saya ingat 26 Agustus 2010? Karena saya ulang tahun tanggal 26 Agustus. Itulah pertama kali kita beribadah di pos Parmingguan di Karawaci. Tadi kami kaget, saya tanya berapa jumlah anggota jemaat kita. Katakan oleh Abang Pendeta 105 kakak. Padahal saya ingat waktu rapat di rumah Mang Simanungkalin masih 3 kakak. Waktu dimulai masih 9. Tapi rupanya Abang Pendeta masuk 58, sekarang 105. Nanti kami datang lagi udah 200. Baiklah Abang Inang, pada hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini, firman Tuhan untuk kita diambil dari Injil Lukas pasal ke-24 ayat 44 sampai 53. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita ikuti dalam hati. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yesus membawa mereka keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah dia, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam khotbah tadi, ada beberapa hal yang patut kita segarkan ulang. Pertama, peristiwa kenaikan Yesus atau peninggian ascension tidak terpisah dari peristiwa penyaliban dan kebangkitannya. Jadi antara Jumat Agung, Minggu Paskah, Kamis kenaikan itu adalah peristiwa satu rangkaian. Yang ditinggikan Allah, yang didudukkan Allah di sebelah kanannya, memerintah langit dan bumi, adalah Yesus yang direndahkan
serendah-rendahnya oleh dunia ini. Yang dibangkitkan, ditinggikan Allah menjadi kepala di sorga adalah Yesus yang mati disalibkan. Dia ditolak oleh dunia, namun diterima sepenuhnya oleh Allah. Dia dihina, direndahkan oleh dunia. Dia ditinggikan setinggi-tingginya oleh Allah. Dia dilantik menjadi raja, menjadi kepala di sorga. Nah, karena itu perayaan kenaikan hari ini harus ditempatkan dalam kerangka penyaliban Yesus dan kebangkitannya. Yang kedua, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga ini bukan perayaan perpisahan, bukan perayaan pindah alamat. Tadi jujur saya sangat terharu ketika lansia bernyanyi. Dalam hati saya, kenapalah lagu yang sedih ini mereka nyanyikan? Ini bukan perayaan perpisahan hari ini. Ini perayaan pelantikan Yesus. Ini perayaan penobatan seorang raja. Tapi gak apa-apa, lagu itu sangat menyentuh kita semua. Tapi ini bukan pesta perpisahan. Tidak ada yang bisa memisahkan Yesus dari murid-muridnya. Sekali lagi, tidak ada yang bisa memisahkan Yesus dari murid-muridnya. Bahkan kematian sekalipun. Itu yang dikatakan Paulus dalam Roma 8, 38 dan 39. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Bahkan maut sekalipun. Tidak ada yang bisa merenggut kita dari Kristus. Dan itu membuat kita selalu gembira. Nah, karena itu apa yang kita rayakan hari ini? Peninggian, pemuliaan, pelantikan Yesus sebagai kepala di sorga. Yesus yang mati tersalib, diangkat Allah menjadi raja. Nah, karena itu, karena itu tema kita hari ini, Yesus naik ke sorga, kita sangat bersukacita. Kalau Amang Inang perhatikan tadi di ayat yang terakhir, 2 ayat yang terakhir, ketika Yesus naik ke sorga, murid-muridnya tidak bersedih. Mereka pulang ke Yerusalem dengan gembira, dengan sangat bersukacita. Kenapa? Karena itu bukan perpisahan. Itu adalah pengangkatan Yesus sebagai kepala di sorga. Nah, sebab itu kenaikan Yesus ini kita sambut bukan dengan air mata, bukan dengan kemurungan, kesedihan, tapi dengan sorak-sorak kemenangan dan puji-pujian. Nah, ini penting, Amang Inang. Ketika Amang Inang satu saat merasa direndahkan, ketika satu saat Amang dan Inang merasa ditolak, ketika satu saat Amang dan Inang merasa sangat tidak berdaya, ingatlah, Yesus yang mati tersalib itu telah dibangkitkan dan ditinggikan Allah. Sekarang dia ada sebagai raja di sorga. Dan dialah yang membela Amang dan Inang, saudara dan saya. Selanjutnya, kenaikan Yesus ke sorga. Kalau disebut Yesus naik ke sorga, berarti dia kembali kepada hadirat, kembali kepada kemuliaan Allah. Itu adalah awal berdirinya gereja. Jika Yesus tidak naik ke sorga, gereja tidak ada. Yesus naik ke sorga dan dia berjanji akan datang kembali. Tapi murid-muridnya masih tinggal di dunia seperti kita yang sekarang. Dan dia menyuruh kita melanjutkan karyanya di dunia ini. Dia mendelegasikan sebagian dari tugasnya kepada gereja, kepada saudara dan saya. Dia menyuruh kita menjadi saksinya. Dan dia berjanji, dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Dan dia berjanji akan memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Itu yang kita baca tadi, supaya kita mampu mengemban amanat kita sebagai gereja. Dalam ketiga pemahaman itulah Amang Inang, kita mau memahami khotbah hari ini dari Lukas
44 sampai 53. Ada 3 hal. Pertama, Yesus yang mati tersalib dan bangkit itu membuka hati dan pikiran kita untuk memahami kitab sucinya. Yesus yang mati tersalib, yang bangkit itu, yang sekarang duduk di kanan Allah itu, membuka hati dan pikiran kita, murid-muridnya, supaya kita memahami kitab suci. Itu yang kita baca di ayat 45. Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Jika Yesus tidak membuka pikiran kita, kita tidak bisa mengerti kitab suci. Jika Yesus dengan rohnya tidak mendorong kita, kita tidak akan mau menyentuh kitab suci atau Alkitab kita itu. Nah, karena itu anak-anak, ketika kita membuka Alkitab, ketika kita membacanya, merenungkannya dan menghayatinya, percayalah, itu karena Kristus yang membuka hati dan pikiran kita. Dan itu juga terjadi di ayat 27 dan 32. Jadi ketika itu ada 2 orang murid berjalan ke Emmaus. Yesus sudah mati di salib. Tiba-tiba ada seorang yang bergabung, mereka tidak mengenalnya. Dan orang itu menjelaskan kepada kedua murid itu tentang segala sesuatu dalam kitab suci. Ketika mereka duduk makan dan orang itu memecah-mecah roti, pada saat itulah mereka sadar, itu rupanya Yesus yang mati tersalib itu. Dia rupanya hidup. Nah, saudara-saudara, tanpa Yesus, tanpa Roh Kudus, percayalah, kita tidak akan bergairah membaca kitab suci. Kedua murid yang berjalan ke Emmaus berkobar-kobar ketika mendengar cerita kitab suci itu. Kenapa? Karena Yesus yang membuka hati mereka. Jadi kalau gereja, kalau orang Kristen malas-malasan baca Alkitab, lesu, tidak bergairah, tidak semangat, hati-hati. Jangan-jangan Kristus memang belum membuka hati kita, atau kita tidak mau dibuka hatinya oleh Kristus. Konfesi HKBP 96 pasal 2 mengatakan Roh Kuduslah yang membantu kita memahami Alkitab. Itu diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16 dan 2 Petrus 1 ayat 21. Roh Kuduslah yang mendorong kita membaca, mempelajari, dan memahami Alkitab kita. Dan aturan gereja kita mengatakan pasal 5. Saya yakin sebagian besar dari kita tidak baca buku aturan. Tapi aturan HKBP pasal 5 mengatakan semua warga HKBP wajib baca Alkitab sampai tamat. Nah, saudara-saudara, apa artinya itu? Ketika kita sekarang merayakan kenaikan Kristus, kita mau diingatkan yang pertama-tama dilakukan Yesus itu membuka hati murid-muridnya untuk membaca dan memahami kitab suci. Saya tidak pernah bosan dalam setiap kesempatan mengajak semua warga HKBP kembali ke Alkitab. Tapi bukan sebagai retorika. Benar-benar semua warga HKBP harus baca Alkitab. Silakan baca di gadget, silakan baca di laptop, silakan baca di handphone, silakan baca dalam cetakan. Tapi yang penting baca. Saya khawatir kalau kita bikin survei hari ini sama kita, berapa persen warga HKBP Lipo yang sudah tamat membaca Perjanjian Baru. Tapi izinkan saya, karena kita kan bukan orang siapa-siapa, kita kawan lama. Saya kasih PR. Sebelum perayaan Pentakosta, semua warga HKBP Lipo tamat baca Injil Lukas dan Kisah Rasul. Ada waktu selang 2 minggu, semua warga HKBP Lipo Karawaci tamat baca Injil Lukas 24 pasal, 24 pintu. 3 jam selesai, 2 jam selesai.
dan tamat baca Kisah Para Rasul, Ulang Apostel, 28 pasal. Boleh bahasa Batak, boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, tapi tamat. Amin. Saya percaya amin. Kata amin itu artinya iman tutu. Nanti aku tagih ya Abang Pendeta ya. Nanti aku WA beliau 2 minggu lagi. Nggak buang. Nggak tamat. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita murid Kristus? Injil Lukas saja nggak pernah kita baca sampai selesai. Tapi kita mengaku Kristen, HKBP. Sudah Kristen, HKBP pulang. Tapi nggak baca kita. Itu yang pertama, Bang. Karena itu mari kita berdoa yang Kristus yang mati tersalib untuk dosa kami, yang Kristus yang bangkit, yang Kristus yang sekarang menjadi kepala, menjadi raja di sorga. Bukalah hati kami untuk memahami kitab suci, sumber kehidupan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus Kristus yang mati tersalib itu, namun dibangkitkan Allah dan diangkat menjadi kepala di sorga, menugaskan saudara dan saya menjadi saksi-saksinya. Dia yang mati tersalib dan bangkit dan ditinggikan, didudukkan Allah di kanannya memerintah langit dan bumi, menyuruh saudara dan saya, kita semua tanpa kecuali, ditahbis atau tidak ditahbis, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, menjadi saksi-saksi. Itu yang kita baca di ayat 48. Kamu adalah saksi semua ini. Kamu itu siapa? Saudara dan saya. Apa itu saksi? Saksi adalah seorang yang melihat, mendengar, mengalami, mengetahui secara langsung, dan diminta berbicara jika di pengadilan di bawah sumpah. Diminta berbicara tentang apa yang dilihatnya, didengarnya, diketahuinya, dialaminya. Saudara dan saya diminta menjadi saksi dan berbicara apa yang saudara dengar, apa yang saudara lihat, apa yang saudara alami, apa yang saudara ketahui tentang Yesus. Mungkin ada yang berkata, dari mana saya bisa jadi saksi? Waktu Yesus mati, saya belum lahir. Saya juga. Tapi Paulus juga gak pernah lihat Yesus disalib. Paulus itu tidak pernah melihat Yesus bertemu secara langsung, secara fisik dengan Yesus. Tapi dia adalah saksi Kristus yang paling gigih dan militan. Saudara-saudara, kenapa kita bisa menjadi saksi Yesus? Walaupun kita tidak pernah hadir 2000 tahun yang silam. Karena Kristus itu bangkit. Karena Kristus itu hidup. Kristus itu bukan tokoh dongeng masa lalu. Kristus itu bukan konsep abstrak. Kristus itu bukan sekedar rekaan, karangan. Kristus itu adalah Allah yang hidup. Dia bisa bicara, dia bisa mendengar, dia hadir dalam kehidupan kita. Sebab itu kita semua, saudara dan saya, bisa menjadi saksi-saksi. Karena apa? Karena dia adalah Tuhan yang hidup. Nanti sebab itulah Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 3 ayat 10, yang ku kehendaki adalah mengenal dia, maksudnya Kristus, dan kuasa kebangkitannya, dan bersekutu dalam penderitaannya. Itu juga nanti dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang kami dengar, apa yang kami lihat dengan mata kami, apa yang kami saksikan, apa yang kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Nah, saudara-saudara, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, Yesus sesudah dia mati tersalib, dia makan bersama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya ketika didatangi Yesus terkejut. Mereka menyangka itu hantu katanya. Yesus mengatakan, hantu tidak punya daging. Karena itu dia meminta, adakah padamu yang bisa dimakan? Dia makan bersama murid-muridnya.
Nah, sekali lagi amanat dan ingat, Yesus Kristus itu mati tersalib, namun dia telah dibangkitkan Allah. Dia ditinggikan Allah. Dan kita diminta menjadi saksi-saksinya. Kita bisa menjadi saksinya karena dia hidup. Dia bukan Tuhan yang mati. Kalau dia Tuhan yang mati, dia Tuhan masa lalu, kita tidak bisa menjadi saksi. Tapi karena sampai sekarang Kristus hidup, dia masih berkuasa, dia bekerja, dia mengampuni dosa kita, dia menyelamatkan kita, dia menyembuhkan kita, dia memeluk kita ketika kita ketakutan dalam kesendirian. Sebab itu kita bisa bersaksi, terutama tentang kematian dan kebangkitannya. Sekali lagi amanat, Yesus berkata, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara-saudara, konfesi HKBP, kalau dikatakan konfesi di gereja kita itu lebih tinggi dari konstitusi, lebih tinggi dari aturan. Konfesi HKBP mengatakan semua warga, semua orang Kristen, warga HKBP, laki-laki atau perempuan, tua atau muda, harus menjadi saksi Kristus. Karena apa? Karena kita dipanggil bukan menjadi penonton. Kita dipanggil bukan menjadi komentator. Kita dipanggil menjadi murid. Kita dipanggil menjadi anak Allah. Kita dipanggil untuk hidup dalam Kristus. Dan karena itu kita bisa bersaksi tentang Tuhan yang mati tersalib dan Tuhan yang bangkit, yang sekarang hadir menjadi pembela bagi kita. Dan ketiga dan terakhir, Yesus yang mati tersalib dan bangkit itu menjadi raja dan memberkati murid-muridnya. Saudara-saudara, mari kita perhatikan ayat 51 sampai 52. 51 dan 52, begini urutannya. Ketika ayat 50, TB2 itu mulai dari ayat 50. Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Kenapa Yesus mengangkat tangan dan memberkati mereka? Karena dia adalah Tuhan dan Raja. Dia hidup. Kalau dia mati, dia tidak bisa memberkati kita. Karena dia adalah Tuhan yang hidup, dia Tuhan yang berkuasa, dia Tuhan yang mulia, Tuhan yang diangkat menjadi Raja. Dia memberkati murid-muridnya dulu, juga yang kita yang sekarang. Ayat 51, ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Kita tidak tahu bagaimana peristiwa pastinya waktu itu, apa yang dilihat oleh murid-murid itu. Kemudian dia terangkat. Nah, istilah terangkat ini mungkin dia naik, tetapi yang terutama adalah ketika dia sedang memberkati mereka, tiba-tiba Yesus itu menampakkan wajahnya dalam rupa Allah. Dia masuk ke dalam kemuliaan Allah. Kita tidak tahu persis apa pemandangannya. Nanti dalam Kisah Rasul ayat 1-9, awan menutupi pandangan mereka terhadap Yesus. Awan itu simbol kehadiran Allah di dalam Alkitab. Selalu ketika Allah hadir, ada awan yang menutupinya. Dengan kata lain, Yesus kembali kepada kemuliaan Allah. Nah, respon murid apa? Ketika melihat Yesus yang sedang memberkati, terangkat, mereka menyembah Dia. Mereka menyembah Dia. Rupanya penampakan itu begitu luar biasa, membuat murid-muridnya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Allah. Karena itu mereka rembah menyembahnya. Nah, karena itu hari ini kita bukan sekali lagi merayakan perpisahan Yesus, tetapi merayakan Yesus yang dilantik menjadi Raja, menjadi Kepala di sorga, dan kita menyembah Dia. Nah,
baru respon yang terakhir amat enak. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Kenapa mereka bersukacita? Padahal Yesusnya pergi. Kenapa mereka pulang dengan bersukacita? Karena mereka bertemu, mereka menyaksikan Yesus dalam rupa Allah masuk ke dalam sorganya. Nah saudara-saudara, karena itu perayaan hari ini kita bukan mau bernostalgia tentang masa lalu Yesus, tetapi meneguhkan iman kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus, termasuk kematian. Kematian sekalipun tidak bisa memisahkan kita dari Kristus. Karena itu kita bersorak-sorai. Karena itu kita gembira. Karena tidak ada yang sanggup memisahkan kita dari Kristus. Pada hari ini kita mau meneguhkan pengakuan iman kita bahwa Kristus menang. Dia menang melawan maut. Sebab itu kita yang bergantung kepadanya, kita juga percaya satu saat kelak kita juga menang melawan maut. Pada hari ini kita mau meneguhkan juga iman kita. Dialah sumber berkah, sumber kebaikan, sumber kehidupan kita. Dia mati tersalib, tapi dia bangkit. Dan dia adalah Tuhan yang hidup, yang memberkati saudara dan saya sekarang. Sebab itu dialah satu-satunya yang kita sembah. Sebab itu dia yang mati tersalib dan bangkit dan naik ke sorga, itulah satu-satunya yang kita sembah. Kita tidak akan pernah mau menyembah dunia ini. Ketika kita ketakutan, ketika kita kesulitan, ketika kita dalam godaan, ketika kita terancam, satu-satunya yang kita sembah, satu-satunya yang kita takuti hanyalah Kristus yang mati itu dan yang bangkit, yang hidup, yang sekarang menjadi pembela bagi saudara dan saya. Amin. Terima kasih Allah. Kau kumpulkan kami pada hari perayaan kenaikan peninggian Yesus ke sorga ini, supaya kami membaharui iman dan ketaatan kami. Ya Kristus, Kau telah mati disalibkan, direndahkan oleh dunia ini, namun Allah membangkitkan Engkau, menaikkan Engkau ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa, memerintah sebagai kepala dan raja. Lihatlah kami umat-Mu. Ya Kristus, Tuhan yang telah mati tersalib untuk keampunan dosa kami, Kau yang telah bangkit dan naik ke sorga, Kau telah menang melawan maut. Lihatlah kami, menangkan jugalah kami dalam pergumulan hidup kami. Ya Kristus, Tuhan kami yang telah mati untuk keampunan dosa kami, Kau yang bangkit, Kau yang naik ke sorga, duduk di kanan Allah menjadi Raja. Kaulah sumber kehidupan kami, Kaulah sumber segala berkat dan kebaikan. Kepadamu-lah kami menyembah, kepadamu-lah kami menyerah. Terima kasih Allah. Biarlah kami pulang membawa iman, membawa semangat yang baru. Karena Kristus Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang mulia, yang mengasihi kami dan setia. Secara khusus kami berdoa bagi gereja AKBP Lipo Karawaci yang dipimpin oleh hamba Pendeta Butar-Butar dan semua perhala. Tuhan, hamba-Mu adalah saksi dari pertumbuhan gereja ini yang begitu pesat dan luar biasa. Mulialah nama-Mu, mulialah nama-Mu. Kaulah satu-satunya yang dipermuliakan dalam gereja-Mu. Cukuplah bagi kami damai, sejahtera, kebahagiaan, kegembiraan. Biarlah Engkau satu-satunya yang dipermuliakan.
Kami doakan gereja AKBP Lipo Karawaci ini, Kau sudah tambahkan Tuhan bilangan orang-orang yang percaya dalam gereja. Kau berikan kepada kami tempat yang beribadah yang sangat baik dan nyaman. Namun kami serahkan masa depan gereja ini kepadamu, ya Kristus Tuhan kami. Berkatilah gereja ini agar lebih berkembang, lebih maju, lebih pesat lagi, supaya kami menjadi garam dan terang di tengah-tengah kawasan ini. Kami menjadi saksi Kristus yang setia dan rendah hati di tengah-tengah kawasan ini. Kami menjadi saksi dari kemuliaan-Mu, saksi dari kuasa, saksi dari kematian dan kebangkitan-Mu. Ya Tuhan, berkati semua jemaat-Mu, kecil maupun besar. Berkati kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Berkati anak-anak kami yang masih sekolah. Berkati anak-anak kami yang terpisah dari kami karena pendidikan atau pekerjaannya. Berkati para orang tua kami yang sudah lanjut usia. Berkati profesi, bisnis, dan pekerjaan kami sehari-hari. Ya Tuhan, secara khusus, bila ada dari antara kami yang sedang dalam kelemahan fisik, Tuhan, nyatakanlah kuasa kasih-Mu itu menyembuhkan mereka. Berikan kesabaran, ketekunan, iman yang berlimpah-limpah, pengharapan kepada saudara-saudara kami yang sakit, kepada saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan ekonomi atau persoalan yang lain. Tuhan, tunjukkan peluang-peluang baru bagi mereka. Banyak lagi mau kami doakan kepada-Mu Tuhan. Semua rencana-rencana gereja-Mu, rencana-rencana keluarga kami serahkan kepada-Mu. Mulialah nama-Mu ya Allah dalam kehidupan gereja. Segala puji-pujian, segala hormat dan syukur, segala permohonan, harapan, kerinduan dan doa kami persembahkan kepada-Mu ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dengarkanlah gereja. Amin.